menginformasikan kepada pasar, dunia pasar modal itu seperti apa gitu ya. Nah, ini di tengah kondisi market yang ragu. Tema kita pada malam hari ini, boleh nggak sih dijelasin market ragu versi Bro Hengki ini sebenarnya seperti apa? Apakah market ragu karena sentimennya terlalu simpang siur atau ragu karena apa sih sebenarnya ini, Bro? Kalau ragu ya, ragunya itu Mhm. pertama tentu ada sentimen gitu. Kalau sentimennya gimana itu nggak Ya. perlu saya jelasin karena sudah banyak banget yang jelasin. Nah, cuma Mhm. the other thing adalah indeks kita selalu komposisi utamanya adalah banking dan energi gitu. IDX banking sama IDX energi. Nah, IDX energi ini dari bulan sebelumnya itu udah babak belur gitu. Babak belur kenapa? Karena saham coal-nya gitu ya. Harga acuan batu baranya itu turun parah. Selain acuan batu baranya turun parah, nah saham coal juga udah naik tinggi banget gitu. Jadi ketika keluar LK 2023 gitu, Q1-nya itu pasti kebanting karena 2022-nya itu terlalu tinggi, bukan jelek tapi terlalu tinggi gitu. Jadi ya what goes up must go down lah gitu ya kan. Jadi itu menjadi pemberatnya. Sampai kapan call-nya gitu, tak ada yang tahu. Cuman daerah-daerah sekarang sih sudah lumayan cukup menarik hanya untuk ya technical rebound doang, bukan untuk pegang lama. Nah, tapi ya syukurnya banking gitu. Cuman bankingnya cuman hanya dua, yaitu BBRI, BBCA. Sisa-sisa saham lainnya cenderung sepi, jadi kebanyakan market wait and see gitu. Dari kita candle juga segala macam, mau break high nggak break high, mau break low juga nggak break low gitu, jadi masih di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah gitu ya, posisi yang paling nggak enak lah, digantung-gantungin seperti gitu. Hmm. Posisi ini ya, Iya. digantung setengah PHP biasanya kalau kondisinya lagi kayak gini, inilah yang bikin kita ragu sebenarnya ya. Karena kondisi sentimen dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi indeks sendiri, ini apakah keraguan ini ya kayak tadi Bro Hengki bilang tercermin di market dan akan ragu sepanjang Q2? View-nya dari Bro Hengki ini ngelihatnya seperti apa nih? Q2 itu kalau ragu ya, Q2 pasti Mm-mm. berat karena Q2-nya call itu sahamnya bagus-bagus karena cemerlangnya itu di Q2 dan Q3 mulai reda tuh. Duanya yang 2023 ini gitu ya nggak jelek, cuman pasti ketimpang gitu karena ya ranking pertama ibaratkan seharusnya ranking biasanya ranking 5, nah turun jadi ranking 4 kan nggak jelek gitu ya kan. Nah ini tiba-tiba ranking Ya. 5 ke ranking 1 gitu. Nah sedangkan kamu turun ranking bukan karena kamu lebih bodoh, karena emang kompetisimu yang backgroundmu itu semua macam berbeda. Nah jadinya untuk Q2 ini rata-rata untuk call berat, dan berat ini akan ngaruh banget ke indeks kita gitu karena big cap rata-rata Indonesia kan saham-saham energinya banyak gitu. Oke, 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 paham, 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 bro. Nah, bro, sorry nih, sebelum gua langsung lanjut nanya, gua pengen bertanya ke komentar-komentar dari para ini nih penonton malam hari ini. Ada yang bilang member Remora batch 5 dan lain sebagainya. Itu maksudnya gimana sih dari di aplikasi ya, bro ya? uh, Bisa bikin kelas-kelas gitu di aplikasinya atau gimana? Ini menarik banget nih. jadi dari aplikasi Cuacia ini ada berbagai mentor lah gitu, ada mentor A Oh, B C D E. oke. Tentunya ya mentor-mentor itu pasti masing-masingnya ada berbagai resiko trading, style Mm-mm. trading gitu. Dari sana ya kalau untuk pemula yang baru belajar mau cari sosok nih siapa nih, ibaratnya kan oh kita suka nih fashion A B C D E kan, kita mau ikut kiblatnya. Nah kiblatnya yang mana? Nah di Jones juga bisa kita hadirkan untuk para retail gitu. Oh, oke, 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 mantap. Berarti bisa apa namanya? Ada sistem mentor, ada sistem muridnya juga gitu ya di sana untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, eh, kemudian ini kan sebagai sebelum kita lanjut ke market lagi ya, bro ya. Tadi gue dengerin dengerin penjelasan lu tentang market ini sangat mendalam gitu ya. Udah lama banget ya bro Hengki ya di bidang pasar modal sampai
bisa bikin aplikasi itu kan gila sih. Heeh. Gimana sih ini ceritanya? Boleh nggak sih diceritain ke kita dikit? Kalau lama di pasar modal seharusnya enggak ya gitu karena saya startnya itu corona gitu. Pertama kali Oh, saya trading itu oh, pas BBCA bangkit gitu. Jadi anniversary saya ya ketika BBCA bangkit setelah boleh. masalah gitu. Mantap, mantap. Jadi kalau lama sih enggak gitu. Ya beginner's luck lah karena waktu itu orang-orang kantor pada pusing gitu. Waktu itu masih kerja kantoran gitu. Gila, Hmm. BBRQ saya minus, tabungan saya segala macam. Saya lihat apa sih gitu ya kan. Baru bikin account gitu. Nah, bikin account udah jadi, baru deh hari pertama saya beli gitu langsung bangkit gitu. Saya nggak lihat gitu. Oh, ternyata trading itu bisa sesuatu gitu. Cuma waktu itu sangat nggak paham gitu. Jadi naik dikit jual. Nah, turun bingung. Nah, belinya kenapa juga nggak tahu gitu. Asal aja gitu. Karena waktu itu sebutannya musim monyet lah ya gitu. Jadi monyet asal tekan buy juga pasti cuan gitu karena Nah, ya. segampang itu. Nah, nah setelah udah masa-masa enaknya lewat, nah ada masa-masa kita digerus sama market, digerus sama market. Nah, waktu itu merasa ya nggak ada suatu orang guidance lah, jadinya bingung. Nah, itu yang berusaha dihadirkan gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini untuk menjadi market guidance lah ya, karena Uh, mungkin teman-teman juga yang sudah maupun yang udah lama maupun yang mulai dari zaman corona pun juga udah mulai ngerti bahwa market kita itu ganas ya. Kalau apalagi kalau kita nggak belajar, apalagi kalau kita nggak punya mentor. Nah, saya ingin ingetin untuk para cuan troopers dan para penonton yang hadir pada malam hari ini view-nya nanggung banget ya 180-an tadi kalau 200 nanti baru saya tanyain pertanyaan-pertanyaan mujarab nih apalagi yang kayak gini nih ada yang bilang bahas saham gorengan dan bandar gorengan dong nanti kita bahas ya Bro Hengki ini pasti tahu tapi ini harus naik jadi 200 dulu baru kita jawab tuh ya. betul. Iya, iya, iya. Oke, bro, kita lanjut ngomong market lagi ya. Kondisi pasar sekarang, kalau kita lihat memang semakin ragu. Nah, pilihannya dari tema kita malam hari ini kan ada dua ya, fast trade atau swing, gitu. Nah, Bro Hengki sendiri memulai menjadi seorang profesional trader di pasar modal kita itu dari mana dulu sih? Dari fast trader dulu, scalper, swing trader, investor, atau gimana nih bro? Atau udah pernah jadi trader yang bertobat alias investor gitu karena nyangkut. Eh, iya. Gimana gimana nih? Kalau pertama kali saya trading ya masih cap cup lah ya, Ya. belum ada jati diri gitu. Nah, kalau Hmm. sekarang eh saya itu dua gitu, scalping sama swing gitu. Cuman emang gedenya waktu itu di scalping. Jadi mainnya itu fast, day trade lah. Kalau simpan pun barang 1-2 hari doang gitu. Kalau arah ya kita simpan gitu. Kalau arah ngapain buang. Nah, uh, untuk saya sendiri sih, saya sebutnya sih scalwing ya gitu ya. Kenapa scalwing? Karena kita ngerti bid offer gitu. Karena kita ngerti bid offer, saya selalu entry ya 2 account. Satu yang emang untuk fast trade, satu untuk swing. Tapi entry-nya itu kurang lebih price-nya sama. Nah, kalau tren ya, kita liatin tren gitu. Trennya uptrend. Nah, trennya uptrend ya, dia di swing nggak perlu dibuang, jadi nggak perlu ikutin dramanya. Nah, tapi Hmm. kalau yang account scalping, tektokin terus-terusan gitu ya, menggunakan bid offer. Jadi kalau saya sih lebih ke seperti begitu. Oke, 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 oke. Paham, paham saya, bro. Wah, Hmm. ini teman-teman supaya cepat jadi 200 jangan lupa ya mentor-mentornya boleh dong desain nih Nah, ke murid-muridnya, murid-muridnya yang lain desain ke teman-teman lainnya gitu ya. Kalau mereka join nih langsung pasti jadi arah langsung ya iya. viewers kita pada malam hari ini. Oke, Bro Hengki, selama menjadi apa tadi gabungan antara scalping dan swing ya. Mm-mm. Iya. Scalping dan swing itu temponya jadinya berapa lama itu scalping sama swing Eh, itu kalau eh, digabung kalau kamu pakai swing, time kenapa time horizon digabungkan? ya. Kalau swing itu fokusnya ke money flow-nya gitu. Jadi ketika ada yang ngumpulin money flow-nya, baik asing, institusi, itu kalau bagus, itu money flow-nya bagus, itu cocok untuk swing. Tapi apakah swing langsung jalan? Oh, belum tentu gitu.
Swing bisa jadi seminggu lagi baru jalan, 2 minggu lagi baru jalan. Nah, tapi kalau kamu paham bid offer, rata-rata itu bidnya akan mencerminkan kalau saham-sahamnya ciri-ciri akan jalan dalam hari itu juga atau 1-2 hari lagi lah. Volumenya juga akan kelihatan. Jadi kalau untuk simpan barang, saya biasa swingnya itu ya simpan sampai trennya nggak kuat lagi gitu. Kalau swing scalpingnya ya saya tradingin. Contoh ini nih big caps ya gitu. Saya juga nge-scalpingin big caps gitu. Contoh Astra gitu ya kan. Astra pas dividen trapnya gitu. Nah, dividen trapnya bangkit, keesokan harinya dia koreksi. Saya ingat tuh koreksinya 6.100. Saya masuk 2 account, satu scalping, satu swing. Yang swing saya masih pegang dong gitu ya kan. Sampai kapan? Ya sampai dia nggak kuat aja gitu. Sampai dia yang saya masuk karena inflow jadi outflow. Nah itu saya akan exit di sana gitu. Cuma saya scalpingin, saya tradingin gitu kan. Saya lebih suka big caps untuk trading karena bisa all in gitu ya kan. Pakai margin, limit, semua macam hajar. Jadi enak gitu. Jadi seperti itu. Oke, menarik nih. Nanti teknik tradingnya juga akan kita tanyain. Udah di-spill sedikit tadi ya oleh Bro Hengki. Sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai margin dan lain sebagainya, asalkan perhitungannya Betul. benar ya, analisanya benar. Jadi teman-teman harus ingat disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol kalian masing-masing ya. Kita di sini hanya memberikan market guidance saja. Oke, ini udah mulai naik nih viewersnya. Kalau gitu kita mulai tanya terkait dengan saham aja nih. Bro, karena kayaknya ada yang udah nggak sabar nih, katanya langsung aja dong bahas saham-saham. Sabar, woi, pemanasan dulu. Oke, Bro Eki, gue pengen tanya terkait dengan indeks harga saham gabungan tadi, udah sempat dibahas. Jadi gue pengen tanya sisi sektoral gitu ya, di tengah kondisi market yang kayak sekarang. Ini sektoralnya ini apakah hanya beberapa aja yang menarik untuk kita lakukan teknik scalping swing itu, atau sebenarnya teknik scalping swing ini bisa berlaku di semua sektor, di kondisi market kayak manapun sebenarnya bisa gitu? Saya lebih sepakatnya di setiap saham itu bisa gitu. Jangankan big caps, gorengan juga bisa gitu. Cuman tentunya likuiditasnya ngaruh gitu. Kalau untuk sektoral, kalau sektoral sekarang yang menarik ya mostly sih banking ya gitu. Cuman banking saya sudah nggak punya barang gitu ya kan. Saya nggak punya barang banking, telat, nah saya nggak kejar gitu. Jadi better bagi saya tahan posisi gitu, tahan diri gitu. Mending tahan posisi, tunggu yang lain, benar-benar confirm gitu, baru deh agresif. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk sektoral ya, saya nggak melihat ada satu sektoral yang menonjol bagus sih gitu. Lebih ke saham yang ada kepentingan gitu. Oke. Berarti ngelihatnya memang langsung dari sisi emiten ya, bukan dari sisi sektoral, karena memang ya nanti dari setiap sektor ini akan ada emiten-emiten yang menonjol. Betul. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, ini udah 200 nih. Oke, gue kasih satu pertanyaan ultimate. Tadi udah sempat 201 ya. Moga-moga bertahan nambah lagi nih. Gue pengen kasih satu pertanyaan ultimate nih. Apakah bisa kita analisa juga pakai aplikasi cuan nanti? Terkait yang hot hari ini adalah saham ABMM kalau nggak salah. Ada Lo Keng Hong, ada Hermanto Tanoko katanya nambah barang di sana, tapi harga sahamnya malah turun. Nah, gimana ini pandangan dari Bro Hengki ini? Boleh nggak nih dikasih analisa versi cuans? ABMM ya, ABMM seharusnya dia karena dividen trap ya, ya kan? Dividennya lumayan besar. Jadi kalau saham-saham yang biasa bagi dividen besar, nggak perlu, kalau bagi saya nggak perlu buru-buru gitu. Dan kita tahu dari profilnya Pak Lo Keng Hong juga bukan beli saham besok terbang gitu. Kalau besok terbang juga sentimen market. Jadi dia lebih ke keep barang-barang dia. Nah kalau untuk ABMM ini ya jelas perusahaannya sehat, uptrend gitu, bagus, banyak orang hebat di belakangnya. Cuman bagi saya nggak perlu terlalu buru-buru karena baru selesai dividen. Biasanya dia akan sideways. Nah, di sideways sana, baru deh cari entry posisi harga yang menarik kalau saya lihat nih dari segi ABMM. Gitu. Oke. Jadi ini bukan karena ada investor gedenya masuk atau gimana pun, itu bukan gitu ya. Tapi ini murni mekanisme pasar aja ya. Betul. Gitu ya.
Karena kalau kita lihat memang kalau Pak Lo ngambil barang itu pasti jangka panjang gitu ya. Tadi di sini juga ada rekan Cuan Troopers kita, moga-moga nih Cuan Troopers nih yang nanyain investment of stock Asia. Katanya dia bilang kalau Pak Lo Keng Hong itu beli berarti itu memang untuk di hold jangka panjang gitu ya Ya. supaya investornya yang jadi kaya. Ya emang bener, namanya juga investor gitu ya. Kalau apa tuh namanya alirannya Bro Hengki ini adalah menjadi seorang trader gitu ya. Nah, Bro Bro Hengki, ini banyak yang sepertinya juga pengen bertanya gitu ya terkait dengan emiten-emiten. Salah satu deh di-spill dulu nih karena bertahan nih di 200-an nih ya viewersnya. Boleh di-spill dulu nggak nih? Heeh. Salah satu emiten yang menonjol yang diperhatikan oleh Bro Hengki boleh nggak nih? Salah satu aja nih, salah satu. Salah satu ya. Kalau saya kemarin kalau nih sekalian kalau kalian join Cuans gitu ya kan buka Iya. Sukor, terus saya entry apa kalian bisa lihat. Saya beli saham apa, saya jual di saham berapa. Jadi benar-benar kelihatan misalnya portofolio saya berapa gitu. Nah, berapa persen masuk. Nah, itu nanti akan kelihatan di Cuansnya. Kalau saya itu semalam ya. Ya, betul semalam gitu ya kan. Tanggal 19 Mei. Nah, kalau saya koleksi saham MPMX gitu. Kenapa? Oh. Kenapa MPMX? Karena saya tahu tanggal 24 itu dia jadwalnya bagi dividen. Dia sorry ada RUPS. Nah, dan biasa di jadwal RUPS itu ada pembagian dividen. Kalau dividen yield dia itu biasa 20%. Nah, kalau saya sekarang lebih trading ke saham-saham seperti gitu. Nanti ada sentimen, tapi saya nggak ambil dividennya ketika ex-date gitu kan rame. Nah, saya jual di sana aja. Saya nggak mau ambil dividennya. Jadi itu style saya. Nah, itu saham yang saya pegang gitu. Sisanya saya pegangnya udah dari bawah gitu. Kalau saya dari bawah pegang, MPMX saya pegangnya itu di harga 1165 gitu. Ada juga satu account di 1150. Nah, kalau saya yang udah naik banyak, saya bilang ya berapa gitu ya, kan nggak applicable lagi gitu. Cuma MPMX harganya masih beda-beda tipis lah kalau dengan harganya sekarang saya. Begitu. Oke 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 oke. MPMX ya, wah dikasih tahu lagi di levelnya berapa gitu ya. Tapi ingat, John Troopers ya, disclaimer on keputusan jual beli ada di jempol kalian masing-masing. Jadi ini ya profil risikonya juga apa namanya porsi untuk ngambilnya juga diperhatikan ya, John Troopers. Karena Bro Hengki ini profesional trader ya. Saya pun mungkin nggak bisa selihai Bro Hengki karena beda-beda ya. Jadi memang harus menyesuaikan diri memang ya. Nah, ini ada yang bilang ini komennya lucu juga sih nih dari tadi saya perhatiin nih. Bandar gorengan itu siapa? Jawab dong. Kalau gue tahu mah gue kasih tahu ya. Ini masalahnya gue nggak tahu siapa bandar gorengannya ya. Gitu. Jadi ya gak ada yang tahu ya. John Troopers ya bandar gorengan itu siapa. Nah, ini wah saya seneng nih kalau viewersnya bertahan di angka yang di atas 200 nih. Kalau naik lagi nanti saya kasih pertanyaan ultimate lagi deh. Nah, Bro Hengki ini ada yang bilang katanya Bro Hengki sedang hold JPFA swing. Nah, bener nggak ya? Ini mau dijawab apa enggak nih Bro? Atau kita next dulu aja nih? Kayaknya itu pertanyaan deh. Kalau pegang Java sih saya enggak gitu. Saya lebih sukanya trading cepin. Nah, saya ada beberapa kali trading cepin. Kalau Java saya nggak pernah trading gitu. Karena saya lebih sukanya cepin ya gitu ya. Kemarin saya iya buy on breakout-nya 48 20-an lah, maybe something gitu. Cuma saya udah jual di 5.000 dekat 5.100 saya sudah jual gitu. Saya udah nggak punya barang lagi. Jadi Java saya nggak pernah trading Java sama sekali. Saya tradingnya cepin gitu. Oh gitu. Wah kayaknya dia mancing sih ini Bro. Dia bilangnya Java, kira kasih tahu ya cepin. Pinter juga. Iya pinter juga nih mancingnya nih. Oke oke oke. Nah, Bro Hengki, ini ada yang nanya dari tadi nih ya, udah 3 kali nih yang nanya tentang view-nya. Nah, ini dia. View-nya MEDC katanya Medco jebol di support 870 885 gimana katanya. Saya udah punya barang 870, masih cicil pasang stop loss di 825. Nah, haruskah di stop loss atau gimana nih? Oke, sebenarnya kamu sudah ada plan. Jadi terlepas orang lain ngomong gimana pun, stick to your plan gitu. Karena itu yang terpenting dalam kita trading. Jadi kita ada agenda. Jadi ibaratkan kayak,
oh bangun pagi jam 7 makan, jam 8 saya baca buku, jam 9 saya trading, sampai jam 4 gitu. Nah itu udah schedule-mu, jangan biarkan orang lain mengganggu schedule kamu gitu, karena itu yang kamu mikir, kamu schedulein itu karena kamu ngerasa itu paling baik buat dirimu. Nah begitu juga dengan trading. Jadi kalau Medco kamu ada trading plan-nya di 820 cut loss gitu ya kan, ya udah jalanin aja gitu, karena kamu entry posisinya 870. Nah kalau view saya sendiri gitu ya Medco ya, Medco, nah kalau kamu lihat LK-nya, Medco LK-nya jelek nggak? Q1-nya 2023 nggak jelek sama sekali, cuman karena dibanding dengan Q1 2022 ya pasti kebanting banget gitu, karena Q1 2022 itu cemerlang, ada perang gitu kan, nah, harga minyak naik gila-gilaan. Sedangkan sekarang ya biasa aja kembali ke normal. Jadi kalau untuk Medco, saya sih jauhin dulu itu satu, karena dia break support, nah, sesuai dengan kamu bilang, volumenya besar gitu ya, udah distribusi terus-terusan, terus-terusan. Jadi better cari saham yang lain dulu gitu. Saya agak serem kalau misalnya saham komoditas ya gitu ya. Saham komoditas itu LK itu paling ngaruh banget. Jadi kalau saya trading LK, saya lihatnya biasa gitu. Ini LK-nya gimana gitu. Jadi kalau LK-nya jelek, LK-nya naik karena acuan harga, nah berikutnya kamu tinggal ikutin acuan harganya aja. Acuan harganya gimana? Acuan harganya parah. Oh ya udah, pasti LK-nya akan jelek. Kecuali dia hedging. Nah, itu kamu harus pandai-pandai cari tahu. Seperti itu. Oke, menarik. Wah, ini viewersnya juga Ara nih, 285 nih sekarang nih ya. Saya punya satu pertanyaan nih yang menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Jadi gini, Bro Hengki, kita di Sukor Sekuritas ini dari tim riset kita baru aja ngeluarin riset report bahwa MDKA ini potensinya bagus banget untuk dikoleksi. Ada kita ngeluarin juga target untuk TP ya, take profitnya itu di level 6550. Nah, riset reportnya seperti apa? Ini nanti bisa didapatkan tentunya melalui aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Tapi saya pengen minta view dari Bro Hengki seperti apa. Nah, pas banget nih udah 300. Boleh dong kita di Sukor take profit di 6550. Dari cuan gimana nih Bro Hengki? Oke. Mungkin ini ada view yang agak berbeda ya. Kalau saya kan kebetulan trading, jadi riset gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sorry kalau misalnya ada perbedaan pendapat gitu. Nah, kalau saya itu nggak suka saham-saham yang exit dari yang entry dari MSCI gitu. Nah, MDKA ini sendiri entry ke MSCI 17 Maret. Jadi biasanya saham-saham yang entry di MSCI itu kurang bagus untuk jangka pendeknya gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya tentu MDKA ini perusahaan yang super gitu, benar-benar perusahaan gold lah. Banyak juga di belakangnya banyak orang-orang hebat. Jadi nggak mungkin perusahaan dan harganya dibikin berantakan gitu. Kalau untuk trading menurut saya ini menarik gitu. Kalau hold mungkin butuh tunggu posisi yang lebih sideways dulu ya. Jadi holdnya lebih tenang gitu. Karena kan untuk holder biasanya orang-orang pekerja gitu. Jadi nggak bisa pantau-pantau banget gitu. Jadi itu kalau view saya untuk MDKA ya. Seperti itu. Oke. Thank you view-nya. Ini yang saya suka ya. Jadi tiap orang itu memang harus mengerjakan PR-nya sendiri gitu kan. Tiap orang harus ngeriset. Jadi punya view masing-masing sehingga keputusan yang diambil itu bukan keputusan dari orang lain ya, dengar sana dengar sini, tapi karena memang keputusan sendiri gitu ya. Nah, ini menarik. Wow, ada Bro Michael Yo juga. Halo Bro Mike. Thank you for watching. Nanti moga-moga bisa IG live juga nih bareng Bro Mike. Nah, Bro Hengki pengen nanya lagi nih tentang emiten-emiten lainnya yang menarik gitu ya. Tadi kita bahas MDKA, ini kita bahas sedikit tentang teknik dong. Ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers. Volumenya besar, harganya turun. Apakah ini pasti distribusi? Sebutan pasti di saham itu nggak ada yang pasti gitu ya. Distribusi nggak harus turun, akumulasi nggak harus naik. Nah, itu hal yang bottom line yang perlu diingat gitu. Cuman cenderung saham-saham yang volumenya besar gitu ya, volume besar, jebol support turun, nah itu
warning lah seperti gitu. Itu sudah tanda-tanda nggak baik. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, kalau kalian ada HP lagi charting, kalian lihat, nah kalian bisa lihat ESA gitu, saham Surya Esa Perkasa. Nah itu juga sedemikian gitu, volumenya besar, jebol support, ya udah cenderung ya dibantai-bantai gitu. Ada teknikal reboundnya nggak ada gitu. Cuman kalau saham-saham seperti itu biasa saya colek dari watchlist. Kenapa? Iya. Karena kita tahu kalau sahamnya cenderung turun, ngapain kita ngelawan ngelawan maut kan kalau kayak gitu. Jadi saya lebih cenderung ya udah liatin aja gitu, saya liatin aja gitu. Kalau saya gatel saya scalpingin gitu. Cuman kalau untuk swing big no gitu. Oke, kalau swing big no ya, kalau kondisinya udah kayak gini. Thank you nih untuk tips-tipsnya karena penting untuk kita punya teknik dan strategi ya bagi seorang trader, bagi seorang swing trader itu supaya nggak apa namanya supaya probability profitnya ini bisa jadi lebih gede ya kurang lebih kayak gitu. Oke, Bro Hengki, ini dari tadi juga banyak yang nanya nih kayaknya ya ini karena udah 300 jadi saya akan Heeh. eh, nanya yang paling banyak ditanyain di kolom komentar ya ini terkait dengan emiten BRIS ini udah kayaknya udah lama ya udah kayaknya udah lama nggak terdengar emiten ini tapi belakangan mulai terdengar lagi. Nah view-nya dari Bro Hengki ini seperti apa dan jangan lupa ini sambil Bro Hengki riset-riset pendek ya sambil ketik-ketik saya pengen ngajak para cuan troopers untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini bantuin saya dong screenshot kemudian di post di tag ke Sukor di tag ke Join Cuan di tag ke IG pribadi saya juga boleh gitu ya dan Wiguna ya IG pribadi saya. Kalau Bro Hengki IG pribadinya apa nih boleh di tag juga nggak? Boleh-boleh aja. Very happy kalau di tag juga. Hengki Adinata gitu. Hengki Adinata ya, tag kita berempat ya karena kita lagi nggak bisa screenshot nih teman-teman ya, jadi minta tolong di screenshotin, tolong di tag ke kita nih buat kenang-kenangan ngobrol sama Bro Hengki, thank you. Untuk Cuan Troopers yang nge-tag, thank you banget. Silakan Bro, untuk Breeze. Kalau untuk Breeze ini, personally, it's my favorite gitu, Breeze. Oh, kenapa tuh Bro? I Bukannya udah love it turun dalam ya kemarin ya? karena satu, inflow-nya itu luar biasa bagus kalau untuk Breeze ya. Inflow-nya itu bukan main. Jadi asingnya itu akumulasi terus-terusan. Asingnya itu aggressively buying di stock gitu. Nah, cuman kemarin kena sentimen gitu, kena diserang cyber lah. Nah, itu hancur, jatuh gitu. Tapi ketika sahamnya jatuh, pertanyaannya apakah itu distribusi? Oh, enggak gitu. Setelah saya cek ini, sebenarnya ini sangat-sangat special case gitu. Ini nggak distribusi sama sekali. Nah, jadi sebenarnya Breeze itu layak banget untuk di watchlist gitu. Cuman dia ada masalah ya di 18-20-nya itu gagal break terus-terusan gitu. Iya. Nah, jadi kalau Breeze ini saya sih sangat suka, cuman posisi entry-nya belum begitu pas gitu. Dan ketika dia jatuh 2 hari, nah kalian bisa kelihatan ketika dia rebound-nya juga kencang banget gitu. Karena ya kenapa? Karena sahamnya ini dalam tanda kutip ada isi gitu, bukan saham yang hanya lagi digoreng. Nah, ini sahamnya ada sesuatu. Sesuatunya apa? We don't know yet gitu ya kan. Jadi ketika kita udah tahu udah terlambat. Nah, jadi kalau Breeze ini one of my personal favorite, saya sih berharap indeks jatuh sedikit, nah Breeze-nya jatuh. Nanti saya akan cari entry-entry-nya dekat sana. Seperti itu. Wow, thank you. Ini menarik banget ya. Ini berarti nggak yang benar ya, yang tadi yang Bro Hengki bilang nggak selamanya kalau dia merah itu berarti dia distribusi enggak, tapi ternyata ini ada aksi akumulasi besar gitu ya dari investor asing dan lain sebagainya. Wah, menarik banget. Jadi Cuan Troopers mungkin juga bisa take a look untuk emiten Breeze ini ya. Semoga tadi technical guidance-nya ini bisa bantu para Cuan Troopers nih untuk bertransaksi di emiten tersebut. Nah, Bro Hengki, selain ini dari tadi banyak yang nanya juga nih. Industri perkertasan. Kertas-kertasan nih gimana nih? INKP, Tekim gitu. Ini apakah ada momentum yang menarik di Q2 untuk emiten ini? Sekarang kita harus koleksi jualnya nanti di akhir tahun atau gimana nih? INKP Tekim dalam waktu 1-2 minggu ini akan, ya nggak sampai 1-2 minggu lah, kayaknya sih cuma beberapa hari ini akan main ya dalam tanda kutip ya. Karena dari flow-nya itu
bagus, rapi gitu. Ada yang agresif ngumpulin barang-barangnya ini untuk INKP Tekim. Tapi kalau untuk sentimennya apa, saya sih belum melihat ya gitu, karena saya nggak ngerti bisnis kertas gitu. Apa sentimennya saya nggak ngerti. Cuman kalau untuk INKP Tekim ini besok, lusa gitu akan main di area-area hijau gitu. Jadi kalau kalian mau trading itu tempat yang sangat bagus bagi saya gitu. Mm-mm. INKP dan Tekim ke area hijau besok atau Uh-uh. oh, oke oke, wah menarik menarik menarik. Ini banyak. Nah, saya pengen nanya ini karena tadi ini masih di 300 nih. Saya pengen tanya yang agak menegangkan nih, Bro. Tumben ada yang nanya teknologi, belakangan ini ada yang nanya buka lapak gimana nih, Bro? Waduh, buka Soalnya saya suku no bunga comment tinggi gitu. banget kan, sentimennya negatif banget nih kalau emiten tech di luar negeri kan sentimennya negatif pasti ya. Nah, Mm-mm. kalau di Indonesia gimana sih sebenarnya dan buka lapak nih utamanya? Bukalapak ya. Bukalapak itu kayaknya udah deh, nggak usah dilihat deh. Kayaknya nggak usah dilihat aja itu. Banyak jauh saham lebih menarik daripada Bukalapak. Ya Mm-mm. dari flow nggak bagus, dari technical jelek, dari sentimen, apalagi gitu. Nggak ada gitu, karena tech ya sekarang lagi susah dalam tanda kutip. Jadi nggak sih untuk buka gitu. No view gitu, no comment. Better stay away from it. Gitu. Oh, berarti sebenarnya untuk yang tech related wait and see dulu lah ya gitu. Jangan terlalu agresif karena memang ada opsi yang lebih menarik mungkin. Eh, Opsi yang kalau lebih menarik. kalau tech yang menarik itu Arto. Arto itu bagus gitu. Oh, Kenapa bagus? Saya lebih justru percaya bank digital menarik ini. cuma Arto Bank doang. digital Arto. Heeh. Oh, kenapa itu? Kemarin kan itu udah jatuh banget kan Betul. harganya. Saya tadi bilang kan, saya nggak suka saham yang masuk ke MSCI, ke indeks-indeks MSCI, FTSE itu saya nggak suka untuk saham-saham yang in ke sana. Kalian bisa lihat contoh ESA, MTEK, berbagai saham lah kalau kalian lihat lah. Itu masuk MSCI rata-rata bye-bye gitu. Tapi kalau keluar dari Hmm. MSCI gitu, nah itu bagus banget gitu. Nah, Arto itu adalah saham yang keluar dari MSCI. Jadi itu sangat-sangat menarik. Cuman harganya kalau sekarang sih sudah rada telat ya gitu ya. Kamu Heeh, pandai-pandai lah cari posisi iya. entry sendiri harganya. Cuman kalau sekarang harga sih sudah Oh. telat gitu. Heeh. Uh, Boleh dijelasin dikit lagi nggak, Bro? Sorry, yang terkait kalau dia keluar dari MSCI itu justru bagus, kalau masuk MSCI itu justru mendingan jangan dikoleksi dulu Oke. gitu. Contoh, Korelasinya gimana ini sebenarnya? oke. Contoh yang paling mungkin yang paling populer itu ADMR gitu. Kalian lihat ADMR dari Oke. 3 ribuan gitu. Nah, kalian lihat dia naik ke 3 ribuan. Ketika sekitaran 2240, dia masuk MSCI. Nah, masuk MSCI. Ketika masuk MSCI, tandanya siapa yang buy? Namanya kan Morgan Stanley Index Fund gitu ya kan. Nah, mereka yang Hmm. melakukan pembelian. Ketika mereka melakukan pembelian, siapa yang jual? Emitennya yang jualan barangnya. Jadi, posisinya ya indeksnya dalam tanda kutip beli di harga itu. Nah, dia nggak akan mau harganya naik di atas MSCI-nya. Sangat-sangat jarang lah. Saya bisa dibilang nggak pernah ketemu gitu. Nah, kalau naik di atas MSCI-nya, mereka exit. Nah, babak belur emitennya. Jadi, biasanya saham-saham yang masuk ke MSCI itu, let's say emitennya exit untuk sementara barang-barangnya. Nah, kita bisa lihat lah saham-saham yang masuk Oh. MSCI sekarang. Riset aja gitu, kalian tarik aja 1 tahun 2 tahun ke belakang gitu, MSCI apa, kamu lihat nasibnya rata-rata kurang bagus. Tapi kalau yang exit dari MSCI artinya MSCI-nya keluar. MSCI-nya keluar dalam posisi apa? Mayoritas dalam posisi untung. Dalam posisi rugi, sorry. Kita ada bikin, Oh. kalau kalian aktif di Cuan ya, kita waktu itu ada bikin konten gitu. Morgan Stanley beli berapa ya? Beli 1 triliun kalau nggak salah. 1 triliun di harga 17.000 Arto gitu. Nah, tanggal berapa nih? Tanggal 25 Februari. Nah, kemarin dia exit jadi berapa? Jadi 200 miliar gitu. Dia cut loss gitu. Cut loss-nya gede banget. Gila, Nah, ketika cut gede loss banget ya, 800 iya, miliar cut loss-nya. betul. Jadi ketika cut loss gitu gede gitu ya kan, lah let's say lah dia jual barang gitu gede lah. Terlepas dia cut loss atau enggak. Bagi kita itu financial freedom kita ya. Tapi bagi mereka itu kecil gitu. Bagi mereka Bener. itu, aduh, itu uang parkir saya bagi mereka gitu. Jadi mereka Buset. nggak gitu peduli. Nah,
Cuman inti yang mau saya sampaikan adalah ketika mereka exit begitu banyak, mereka jual begitu banyak, siapa yang nampung gitu? Siapa yang menampung pembeliannya? Retail gitu. Kita ya nggak ada duit, wong masih susah gitu ya kan. Nah tapi di mereka itu possible. Jadi itu adalah korelasi antara saham-saham MSCI seperti itu. Oke. Wah, ini saya baru dengar nih yang kayak penjelasan yang satu ini benar juga. Thank you bro nih buat penjelasannya nih. Benar juga ya. Jadi waktu masuk MSCI ada big fund yang masuk. Kalau saya sebagai yang punya emiten ya memang logis untuk saya jualan. Jadi saya bisa cuan gitu kan. Sama dana yang lebih gede. Oke. Thank you bro. Nah, ini oke. Cuma Arto ya berarti ya bro ya. Dari semuanya. Iya, so far cuma Arto gitu yang paling menarik. Oke. Kalau dari sisi big caps deh, bro, kita tadi belum sempat bahas big caps nih. Mungkin ada yang mulai kembali ke aliran big caps, mainnya hanya emiten-emiten perbankan gitu kan. Yang goreng-gorengan nanti deh kita tanyain belakangan. Tapi yang big caps dulu nih, yang big caps gimana nih? Kayak bank-bank besar kan belakangan ini geraknya lumayan bagus ya gitu. Ada beberapa kayak BNI, BRI gitu. Nah ini apakah jadi satu pilihan yang tepat nih untuk 10 emiten terbesar di Indonesia gitu untuk kita pilih? Kalau untuk sekarang saya posisinya lebih suka saham-saham consumer good daripada big banks gitu karena berarti INDF, ICBP gitu-gitu ya? Kalau saya sih Cepin ya. Cepin kalau saya sukanya gitu. Karena kebetulan saya trading Cepin. Balik gitu. lagi ke Cepin. Iya, saya udah exit Cepin gitu. Cuma saya mau entry lagi seperti gitu. Saya doyan ya saham-saham big caps yang lincah gitu. Kenapa lincah? Saya doyan karena bisa all in gitu kan. Let's say kamu punya 100 juta gitu. Kamu bisa all in ya 500 juta gitu. Ya nggak masalah likuiditasnya terjaga Liquid, gitu. iya. Liquid, jadi nggak ada yang dalam tanda kutip dicabut bid gitu, nggak ada gitu. Nah itu benar-benar bid asli dari reaksi marketnya, dari fundnya gitu. Saya sih doyannya seperti gitu. Selain Cepin, saya lihat yang bagus banget itu Unilever gitu. Unilever Nah ya. ini pas nih ada yang bilang nih Wahyu Rama RMDN UNVR, bener nih tebakannya dia. Iya, Unilever itu menarik loh. Itu dijagain terus. Saya sih sering doyan ya, saya doyan itu beli Unilever sekitaran 4.400, tapi sampai 4.800-an saya jual gitu. Karena 4.480, nggak sampai 4.500, dia susah banget untuk jebol-jebol sananya. Jadi kalau untuk orang-orang yang tahu profil saya ya gitu ya, saya suka all in full margin gitu, nggak pakai sampai minus gitu ya kan. Benar-benar hajar semua di big caps. Saya nggak suka hajar di gorengan. Kenapa? Karena ya kebanyakan cabut bid dan segala macam, namanya lagi digoreng. Iya, betul. Lagi digoreng ya dia mau jualan, sesimpel itu doang gitu. Jadi nggak menarik. Gitu. Nah, kalau big caps beda. Big caps biasa ada sentimen, ada asing segala macam. Nah, saya suka gitu. Nah, Unilever ini dia nggak pernah jebol, belum jebol 4530. Nah, kalau dia jebol 4530 dia saham akan rame banget gitu. Nah, saya termasuk akan ada saya akan all in di sana juga. Gitu. Nanti tunggu dia jebol 4530. Kalau dia nggak jebol ya nggak usah gitu. Ya, naik aja di sideways terus gitu. Sama kalau beda. Lihat Silakan lanjut dulu. Iya. Seru. Ada yang rame kan, Edge Hardware juga beberapa hari yang lalu itu kan sama juga volumenya, dia jebol support, jebol resistnya rame sahamnya, ngegas terus. Jadi saya sih doyan ya saham-saham yang big caps dalam tanda kutip lincah gitu. Kalau big caps perbankan itu bingung saya gitu, naik satu tick aja bisa sehari gitu ya kan. Jadi lesu saya tunggunya. Bukan style saya lah gitu. Cuman ya kalau mau silakan. Cuman untuk investasi sekarang rada-rada agak telat ya gitu. Iya. Jadi ini menarik Bro Hengki karena aliran swing scalp-nya Bro Hengki ini aliran all in ya. Saya udah sering dengar
Saya udah sering dengar orang HK tapi ini all in deh gitu. Iya, Tapi all innya ini benar-benar penuh perhitungan gitu ya. Karena kan kalau betul, all in full margin lagi, kayak kata Bro Hengki, ini kan T plus 2 udah harus liquid betul, kan, betul. udah harus dijual kan. Jadi kita emang harus benar-benar yakin dia mungkin dalam 1-2 hari ke depan itu dia naik gitu kan. Betul, betul. Harus yakin, Iya iya. nggak boleh nggak yakin. Kalau kamu nggak yakin, kamu all in digoncang dikit udah getar kak lututmu gitu, nggak bisa gitu. Ya resikonya ada gitu. Cuman selagi kamu teliti, kamu tahu gitu ya, resiko itu bisa diatasi karena setimpal banget dengan rewardnya, setimpal pakai banget gitu. Bener 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 bener. Kalau yang big caps berani all in karena memang ada likuiditasnya di sana. Nah, Mm-mm, mm. ini karena dari tadi bertahan di 300-an, gue punya satu pertanyaan ultimate yang pasti ini akan ditanyakan nih pasti. Mau nggak mau mereka pasti akan tanya, entah nanti bakal DM ke Bro Hengki atau DM ke Sukor, DM ke IG saya nih. Mereka akan pasti nanya, gimana nasibnya seorang swing scalp ketika nanti bulan Juni ARB-nya dibuka 15%. Eh, Gimana nih? saya jauh lebih suka kalau ARB-nya simetris. Saya belum pernah ngalamin ya. Saya belum pernah ngalamin karena Hmm. saya trading angkatan corona gitu. Jadi masih dimanjakan lah. Cuman saya suka daripada let's say kamu kena kunci ARB gitu ya kan. Malas gitu. Besoknya ARB lagi, besoknya ARB lagi. Aduh, betek banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya 25%, 15%, ya udah kalau mau cut langsung cut gitu. Beres, nggak ada pakai big book gitu ya kan. Langsung hajar aja. Nah, dan kalau ARB kayak gini, kalau ARB ketika bangkit ditarik, nah itu presentasenya besar banget gitu. Jadi makin ibaratkan arena perangnya itu makin besar lah gitu. Arenanya perang makin besar ya, probabilitas kamu untuk profit makin gede. Makanya kita harus siap gitu. Kita harus belajar. Nah, jadi Hmm. bid offer dan segala macam ya terserah lah style kalian apa gitu. Mau style kalian swing, mau style kalian scalping atau apapun terserah gitu. Cuman selalu harus ada plan-nya gitu. Kalau saya ketika saya entry, oh petak saya sudah ada plan-nya, nggak sesuai saya buang, saya balik badan gitu. Nggak apa-apa, saya loss gitu. Daripada loss-nya parah, besar gitu, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti gitu. Apalagi saya aliran all in kan, kalau misalnya all in nggak cut loss, di bawah ARP, waduh pusing saya gitu, bisa Habis, mati gitu. habis, udah, aduh, amit, Habis amit, saya. amit, amit banget. Mm-mm. Iya, iya, benar-benar. Jadi Oke, saya oke, tuh bro. seperti itu Ini ya. menarik, Uh-uh. menarik, menarik, menarik ini. Makin ke belakang, makin rame juga yang bertanya. Uh-uh. Nah, ini kita lompat sedikit ke pertanyaan yang berkaitan dengan teknik nih. Mm-mm. Aplikasi apa yang digunakan Bro Hengki buat screening dan cara screeningnya gimana? Boleh dong dikasih tahu ke kita. Moga-moga salah satunya aplikasi Spot. Kalau saya screening, saya semua pure running trade gitu. Jadi running trade mau di Hmm, spot, manapun itu terserah kalian, yang penting cocok aja dengan mata kalian. Nah, kalau saya pure running oke, trade, setelah itu broker summary, udah sesimpel itu doang. Nah, nggak ada yang oke. lain-lain Wah, embel-embelnya. Jadi itu jadi naked lah. aplikasi apa aja pun sebenarnya bisa ya. Aplikasi Heeh, apapun bisa gitu. Cuman ya. kalau spot saya sukanya HP-nya gitu. HP-nya bagi saya Hmm, canggih lah gitu, enak, gampang. hmm. Kalau saya sih personally sangat suka bagian HP yang simple. Karena saya trading kan beberapa account, jadi ada HP saya butuh cepet gitu ya kan. Nah, kalau lancar internet Yes. segala macam, ya yang di spot bisa jadi solusinya seperti itu. Siap, thank you, thank you, bro. Hmm. Karena memang untuk aplikasi Spot juga kita untuk screeningnya kita ada kasih screener gitu ya, fungsi screener di aplikasinya, running trade-nya bisa di custom gitu ya, bener seperti yang Bro Hengki bilang, jadi mata kita nggak jereng ngelihat semua emiten gitu. Dan Benar. nanti pasti akan ada fitur-fitur menarik juga yang bisa integrasi dengan aplikasi Cuans. Nah, Ya. Bro Hengki, Hmm. ini ada yang bertanya di kolom question and answer, tapi ini bikin saya jadi mikir terkait emiten-emiten yang IPO. Nah, ini seorang swing scalp aliran all in Nah, melihat melihat ini gimana sih? Ini kan banyak nih yang mau IPO ya. Ini yang lagi di pipeline lagi ada dua, ada Maxi sama satu lagi apa tuh namanya lupa deh. Pokoknya ada dua kelas deh di kakak ya. IPO. Ya, nah benar-benar. Ini gimana nih, Bro, ngelihat emiten-emiten IPO? Justru tahun ini growth saya paling besar itu di saham IPO.
Yes, Eh, untung gua tanyain. iya. Kalau saya kebetulan ini nggak apa-apa ya gitu. Smil, Smil Day One itu kalian lihat ada arah kemakan itu bid saya yang kemakan gitu. Jadi saya Mantap. nembak arah langsung, saya post saya pre IPO pesan, saya tembak arah juga. Jadi saya dapat barang. Besoknya gap up lagi 35%, ya kan? Arah lagi ya. Iya. Udah nggak jual gitu. Lusanya saya jual gitu. Saya pas banget jualnya di pucuk gitu. Bukan saya yang siram emitennya, kebetulan ada yang siram duluan, baru saya siram lagi gitu ya kan, ya udah balik badan, Iya, iya. saya cuan besarnya di sana gitu. Terus kemudian ada saham cuan, CUAN, kalau kalian lihat juga itu ARA berhari-hari gitu ya kan. Nah itu saya sodokin ARA terus gitu, jadi saya makan barang-barang arahnya lah. Yakin gitu, yakin ya all in gitu, hajar terus ke atas, karena seperti itu. Cuan, RAM, Smil, tiga itu yang bikin saya jackpot gitu ya di saham-saham IPO. Mantap. Awan saya nggak dapat, itu sayangnya. Tapi kalau saham-saham IPO itu lebih lincah mainnya. Jadi kalau kalian mau swing itu nggak bisa. Kalau kalian mau scalping, day trade, mau pahamin bid offer gitu ya kan, ya di sana gitu. Ya lebih di sana lah gitu. Kalau saya sih, saya lihat emitennya juga ya, jangan emitennya yang kurang jelas gitu. Cuman emiten yang jelas, ya seperti yang tadi saya sebut lah, cuan kan kita tahu ada Pak Prajogo Pangestu, gitu. Ya kan RAM ada Pak Rampun Jambinya sendiri gitu. Kalau Jati ya simply saya suka sektornya aja gitu. Sektornya, IPO amount-nya segala macam kita hitung. Jadi dari sana saya berani tembak terus-terusan. Jadi seperti gitu. Mantap, 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 mantap. Keren, 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 bro. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Saya cuman bisa nanya satu pertanyaan terakhir aja. Ini berkaitan dengan tips dan trik di kala market kita lagi kayak gini nih, lagi ragu ini. Boleh dong dikasih satu atau dua atau tiga tips gitu untuk para cuan troopers nih sebelum kita akhiri T-Talks-nya. Oke, kalau untuk tips and triknya adalah kalau nggak yakin jangan gitu. Kalau nggak yakin, ragu jangan. Kalau ragu harus berani besar gitu. Karena kalau kalian nggak berani besar, kalian akan gitu-gitu aja. Karena saya ngalamin gitu. Saya trader dari jutaan rupiah doang gitu ya. Nggak sampai pertama kali trading saya top up 6 juta gitu. Cuman kalau 6 juta doang. Dan tahun lalu itu ada keperluan saya WD gitu. Saya start lagi dari kecil, dari berapa juta doang gitu. Jadi dengan margin saya tumbuhnya, kalau dari yang start itu tumbuhnya itu ribuan persen gitu. Tapi itu pure karena margin dan saya paham resikonya gitu. Ada nggak digebuk? Ada gitu. Nggak bisa kita pungkiri ada digebuk. Cuman kalau kalian paham, ngerti ini itu ya risk and reward-nya diatur aja gitu. Reward-nya saya 3:1. Dengan 3 kali kamu cuan, kamu diperbolehkan untuk 3 kali cut loss gitu. Nah itu kan ya main curangnya saham ya seperti gitu. Jadi kita trading, menurut saya kalau nggak yakin nggak usah. Kalau yakin Yeah. harus berani gitu. Win big lawan win big lah. Jangan win small terus gitu. Win big sesekali gitu. Jadi seru di sana. Keren, 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 bro. Ini simple banget ya tipsnya. Kalau ragu ya jangan masuk gitu ya. Bukan kalau ragu ya jangan ragu-ragu. Nah itu salah. Iya. Oke, oke. Ini jujur li IG live kita pada malam hari ini rame banget. Tadi ada Bro MY. Ini pas banget ada Om Ben juga. Katanya tipsnya adalah pinjol dan gadai ginjal. Terus dibales, ada yang balesin pinjam ginjal temen boleh nggak? Rame IG live kita pada malam hari ini, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Bro Hengki. Moga-moga kita ada waktu lagi untuk ngobrol ya tentang market atau tentang strategi trading di lain kesempatan. Thank you banget sekali lagi Hengki Adinata, co-founder dari aplikasi Cuans, atas waktunya. Thank you juga untuk Cuan Troopers yang sudah bergabung. Ini yang nonton banyak banget ya. Tadi sempat di 350-an, thank you banget buat yang udah nonton dan yang udah bantu screenshot IG live kita pada malam hari ini, thank you banget teman-teman. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Thank you banget Bro Hengki, saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Thank you, Daniel. Thank you semuanya.